Oke, sudah dikerjakan? Oke, kita lanjut lagi ya. Eee, nah, setelah Indonesia dikembalikan lagi ke Belanda, Belanda pada dasarnya sudah, atau istilahnya mengalami krisis keuangan. Kenapa? Ya karena perang koalisi. Yang namanya perang pasti menghabiskan banyak biaya. Karena itu kemudian Belanda menugaskan seseorang yang bernama Van den Bos mencari cara bagaimana untuk menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan. Nah, di sini kemudian muncul program yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal, kontroversi, yang kemudian disebut dengan tanam paksa. Tanam paksa, bukan kawin paksa ya. Jadi nanam ini dipaksa. Apa yang dipaksa? Menanam tanaman-tanaman yang laku di pasaran Eropa. Kalau nggak laku nggak boleh, seperti itu ya. Oke, ini aturannya, latar belakangnya. Yang silahkan lihat. Jadi Belanda banyak terlilit utang. Tujuannya adalah keuntungan kebesar-besarnya untuk membangun negaranya yang hancur karena perang koalisi dan kemudian juga membayar hutang-hutangnya. Aturannya ada di situ semua. Jadi intinya rakyat itu harus menyediakan tanahnya untuk ditanami tanaman komoditas ekspor. Nah, disitulah akhirnya kemudian banyak tanaman-tanaman dari luar yang kemudian ditanam di Indonesia, gitu ya. Tebu, kopi, ya kan, kemudian apa, nila, banyak lagi lah seperti itu. Contoh-contoh tanaman-tanaman yang istilahnya notabene adalah tidak ada di Indonesia tapi dibawa ke Indonesia dan bisa tumbuh subur seperti itu, ya kan. Nah, dari sini kemudian Belanda mampu mendapatkan keuntungan besar dan bisa melunasi utang-utangnya dan membangun negaranya yang hancur karena perang koalisi tersebut. Tapi dampak lainnya bagaimana? Rakyat Indonesia lah yang menderita seperti itu ya. Karena apa ini tadi? eh Apabila jadi banyak sesuai aturan banyak penyimpangan-penyimpangan yang kelihatannya memang sepele, tapi kemudian yang terjadi adalah banyak kelaparan besar-besaran karena rakyat ini lebih banyak ngurusin tanaman ekspor daripada tanaman pangannya, seperti itu ya. Nah, ini muncul di belakang. Nah, pelaksanaannya lihat. Jadi banyak yang diselewengkan. Jadi termakan juga penguasa pribumi pun juga ikut-ikutan istilahnya menindas rakyatnya sendiri. Ini yang susah ya. Kalau bangsa lain menindas bangsa kita itu kelihatannya wajar, tapi kalau bangsa sendiri menindas bangsa sendiri, ibaratnya ada seorang bapak menindas anaknya sendiri. Gak logis gitu loh, ya kan, seperti itu. Karena itu ke depan ini jadi pelajaran buat kita semua. Apa namanya? Mari kita istilahnya bersatu atau kemudian juga selalu menjaga hubungan baik dengan sesama bangsa sendiri. Seperti itu ya. Nah, itu pesan moralnya. Nah, saya lanjutkan, akibatnya adalah jadi banyak yang saya bilang tadi, ada kelaparan, bagi bangsa Indonesia banyak kelaparan dan kemudian warga bisa banyak jadi perampok, ya iya karena mereka nggak punya makanan. Kalau orang sudah lapar itu biasanya gelap mata. Makanya hati-hati ya, kalau lapar makan gitu ya. Ya semoga masih ada makanan untuk dimakan ya gitu ya. Nah, berikutnya bagi Belanda, dia mampu istilahnya melunasi utang-utangnya seperti sudah saya katakan tadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah sekian lama harusnya ini ada, nah ini muncul politik etis. Setelah sekian lama kemudian pertanaman paksa yang mengakibatkan ribuan orang bangsa Indonesia itu meninggal kelaparan, muncul protes. Dari siapa? Dari bangsa Belanda sendiri. Jadi mereka istilahnya terlalu kejam, bahasanya seperti itu. Akhirnya muncul kritik-kritik dan sebagainya sehingga muncullah program yang namanya politik balas budi. Balas budi ini sebenarnya menjadi satu paket dengan yang namanya politik pintu terbuka. Nah, politik pintu terbuka atau open door policy ini nggak saya tulis di sini, mohon maaf ya karena terburu-buru, tapi tolong dijelaskan saja pemaparan saya ya. Jadi politik etis ini berjalan berbarengan dengan politik pintu terbuka.
Kalau politik etis itu konsepnya adalah moral, sosial, kalau politik itu terbuka adalah berhubungan dengan ekonomi. Apa? Jadi untuk usaha itu tidak boleh dimonopoli oleh negara. Karena pas waktu itu di Belanda yang menjadi pemenang di parlemen itu adalah golongan liberal. Golongan liberal itu istilahnya kemudian menghendaki ke penguasaan atau pemerintahan itu maaf, usaha itu tidak boleh dicampuri oleh pemerintah, gitu kan. Karena itu dengan dibukanya open door policy atau politik terbuka, maka semua pengusaha itu berbondong-bondong menanamkan usaha di Indonesia. Nah, muncullah banyak perkebunan-perkebunan di Indonesia. Kalau di Indonesia sekarang warisannya adalah PTPN, Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara, mulai PTPN 1 sampai PTPN berapa. Yang usahanya mulai istilahnya kemudian tebu hingga yang lain sebagainya. Karena itu tidak heran di Indonesia banyak ditemukan istilahnya ya bukan bekas, tapi istilahnya peninggalan pabrik tebu peninggalan Belanda yang masih berfungsi hingga sekarang. Saya rasa kalau di Sidoarjo sini atau di sekitar Surabaya di sini itu di Candi, ada juga di Krian gitu ya. Di tempat yang lain masih banyak. Nah, programnya adalah Trias Politika atau disebut Trias Fundamenter, yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi. Ini adalah sebuah bentuk balas budinya, ya kan? Kita katakan etis kan, etika, gitu ya. Oke, bisa dibaca, ya kan? Saya lanjutkan. Nah, ini adalah tokoh yang kemudian melakukan protesnya, yaitu melakukan protes dengan menulis sebuah buku yang berjudul Max Havelaar dengan nama pena Multatuli. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan Max Havelaar itu artinya saya yang menderita maksimal. Wah, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, di sini akibat dari politik kolonialisme dan imperialisme. Yang pasti secara politik maka bangsa Indonesia atau pas waktu itu kerajaan-kerajaan lokal sudah tidak punya kekuasaan lagi di Indonesia, dia. Nah, berikutnya jadi hingga kemudian jadi berkuasa penuh juga politik pecah belah yang dilakukan oleh Belanda sehingga antar bangsa Indonesia bertengkar dengan bangsa Indonesia sendiri demi kekuasaan dan sebagainya. Nah, mental-mental seperti itu ndak hilang sampai hari ini seperti itu, ya. Nah, karena itu yaitu tadi bagaimana kita harus atau Anda harus bisa melakukan bahwa ini adalah saudara sebangsa Anda, punya pemaparan seperti itu. Jadi bagaimana caranya bersama-sama bekerja bersama supaya bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat bangsa kalian sendiri, seperti itu ya. Nah, kemudian sosial ekonomi. Jadi di sini salah satu akibatnya adalah masuknya ekonomi uang. Jadi sistem ekonomi uang, kemudian pajak yang awalnya bentuknya hasil bumi menjadi uang dan seterusnya. Juga masalah tanah dan penggarapannya. Dan juga yang terpenting juga pas waktu ada penjajahan ini, teknologi-teknologi pun masuk, teknologi irigasi, ya kan, kemudian tanaman-tanaman ekspor, ya kan, yang kita kenal hingga hari ini seperti itu. Jadi pembudidayaan tanaman tersebut kita punya, kita ada apa istilahnya bisa untuk membudidayakannya. Ada yang bilang itu dampak positif seperti itu ya. Ya itu salah satunya memang ya, gitu ya. Nah berikutnya adalah dari kebudayaan. Jadi banyak jejak-jejak peninggalan Belanda di Indonesia, gitu kan. Termasuk kalau di Surabaya, ayo mana saja bendungan peninggalan Belanda masih kokoh tegak berdiri. Salah satunya adalah di samping sekolah kita SMA Trimurti, gitu ya. Tahu sendirilah. Oke. Oke, soal lagi ya. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu Anda 10 menit. Oke. Sampai nanti. Ini ada lagi soalnya.